Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pertama-tama, perkenalkan, nama aku Septi Amelia Putri dengan NIM 631. Aku berasal dari Prodi Manajemen kelas M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan aku berasal dari suatu daerah yang bernama Blitar. Di video ini aku mau merefresh sedikit tentang 4 materi yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari di dalam kelas. 4 materi itu meliputi yang pertama ada teori SR atau teori stimulus and response, yang kedua ada teori resepsi aktif, yang ketiga ada teori 3V, dan yang keempat adalah 4 tips supaya pesan mudah diingat. Silahkan disimak ya. Jadi materi pertama adalah teori SR atau teori stimulus and response. Apa sih yang dimaksud dengan teori SR? Jadi teori SR adalah teori yang menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang melibatkan dua komponen. Yang pertama ada media massa dan yang kedua adalah penerima pesan atau khalayak. Jadi pada teori ini itu mengemukakan bahwa pesan-pesan media yang berisi stimulus itu menghasilkan respon yang berbeda-beda dari kalangan khalayak. Efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus sehingga akhirnya seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Teori SR ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Seperti apa sih contohnya? Contohnya adalah ketika teman kita sedang bercerita mengenai hal-hal lucu. Ya, pasti reaksi kita terkadang tertawa, bukan? Ya pasti, karena yang mereka ceritakan adalah hal-hal lucu. Kecuali kalau mereka bercerita mengenai hal-hal sedih, pasti reaksi kita ikut sedih atau ikut berempati kepada mereka. Nah, reaksi-reaksi tersebut itulah yang dimaksud dengan respon dalam teori ini. Jadi, respon ini merupakan reaksi yang kita berikan ketika ada komunikator lalu kita memberikan respon. Nah, teori ini yang dimaksud dengan teori stimulus and response. Materi yang kedua ada teori resepsi aktif. Teori resepsi aktif ini adalah pendekatan dalam studi budaya dan komunikasi yang mengakui bahwa audiens itu memegang peran penting dalam sebuah komunikasi. Teori ini menekankan bahwa makna dalam pesan komunikasi itu tidak hanya ditentukan oleh pesan itu sendiri atau oleh pengirim pesan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh cara pesan tersebut diterima, diinterpretasikan, dan direspon oleh audiens. Jadi, teori resepsi aktif ini menganggap bahwa audiens atau komunikan merupakan aktor yang berperan aktif dalam menciptakan makna dari pesan yang diterimanya. Ada beberapa alasan mengapa komunikan itu memegang peran penting dalam sebuah komunikasi. Yang pertama adalah adanya interpretasi atau pemahaman, yang kedua adalah makna yang dibangun, dan yang ketiga adalah adanya proses interaksi. Nah, lalu seperti apa sih contoh dari teori resepsi aktif itu? Contoh dari teori resepsi aktif ini dapat ditemukan dalam kegiatan sehari-hari loh teman-teman. Seperti contoh, ketika kita menonton film. Nah, saat kita menonton film yang kompleks, mungkin penonton dapat memiliki beragam interpretasi tentang karakter, tentang plot, dan tentang pesan yang disampaikan. Misalnya kita ambil film Inception. Beberapa penonton mungkin menginterpretasikan akhir dari film Inception ini sebagai sebuah mimpi, tetapi penonton yang lain mungkin dapat menginterpretasikan akhir dari film Inception ini sebagai sebuah kenyataan. Nah, interpretasi ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman masing-masing dari penonton. Lalu contoh yang kedua adalah ketika kita mendengarkan musik. Lirik lagu atau makna dalam musik itu seringkali
diinterpretasikan secara berbeda oleh masing-masing pendengar ya. Sebuah lagu itu mungkin memiliki makna yang sangat pribadi bagi seseorang yang mungkin lagunya sangat relate dengan kehidupan sehari-hari mereka, atau sangat relate dengan pengalaman yang mungkin yang mereka miliki. Nah, masing-masing respon itulah yang ditekankan dalam teori resepsi aktif ini. Materi selanjutnya adalah materi 3V. Nah, materi 3V ini adalah hasil studi dari psikolog terkemuka yang berasal dari University of California yang bernama Albert Mehrabian. Nah, menurut beliau ada identifikasi tentang komunikasi yang efektif dengan elemen personal berikut ini. Yang pertama, 55% sebuah komunikasi itu terdiri dari visual, yakni penampilan atau body language. Terus yang kedua, vokal yang memiliki persentase sebesar 38%. Vokal ini termasuk suara ataupun nada. Terus yang ketiga ada verbal yang memiliki persentase paling kecil, yakni hanya sebesar 7%. Verbal ini merupakan sebuah kata-kata atau spoken words. Jadi yang memegang faktor paling tinggi adalah bahasa tubuh atau body language di dalam sebuah komunikasi, termasuk di dalam public speaking. Lalu di posisi kedua ada suara atau voice, khususnya nada bicara ya. Lalu di urutan terakhir ada verbal atau kata-kata yang memiliki peran paling kecil. Nah, adanya postur tubuh, gerakan, pakaian, dan juga ekspresi wajah itu merupakan elemen yang sangat berpengaruh untuk menciptakan first impression atau kesan pertama. Lalu selanjutnya ada kualitas vokal. Nah, kualitas vokal ini bisa berpengaruh terhadap keinginan kita buat mendengarkan orang tersebut. Misalnya, jenis-jenis vokal tersebut seperti suara bernada tinggi, bernada kasar, keras, merengek, bergema, dan sebagainya. Nah, semuanya bakal berpengaruh terhadap sudut pandang pendengar tentang pembicara. Lalu yang ketiga ada kata-kata atau verbal yang kamu ucapkan. Itu tentu penting buat komunikasi ya teman-teman. Meskipun dia cuman memiliki persentase sebesar 7%, namun pemilihan kata-kata ini juga sangat penting karena selain agar komunikan mudah menangkap pesan, itu juga supaya kata-kata yang kita sampaikan itu tidak menyinggung banyak orang. Jadi untuk itu verbal itu juga merupakan salah satu komponen yang patut diperhatikan atau yang penting juga. Jadi kata-kata yang kamu ucapkan tentu sangat penting dalam sebuah komunikasi. Jadi pertimbangkan 3V ketika kamu berkomunikasi supaya penyampaian kamu itu lebih efektif ya. Lalu materi yang keempat adalah 4 tips supaya pesan itu mudah diingat. Yang pertama itu apa yang disampaikan di depan. Nah, memulai pesan atau presentasi dengan poin-poin penting atau pesan itu kunci sehingga akan memiliki perhatian yang lebih baik di awal. Sehingga pesan tersebut itu akan lebih mudah diingat. Terus tips yang kedua adalah apa yang disampaikan itu di akhir. Nah, menekankan kembali pesan kunci atau poin-poin penting di akhir pesan itu adalah strategi yang efektif. Karena apa? Hal ini tuh membantu memperkuat kesan yang penting dan meningkatkan retensi sebuah informasi. Terus tips yang ketiga adalah apa yang kita sampaikan itu harus kita ulang. Mengulangi poin-poin kunci atau informasi penting dalam pesan itu dapat membantu memperkuat memori. Perlu diingat ya bahwa manusia itu memiliki 2 memori. Yang pertama ada memori jangka pendek atau short term memory, yang kedua adalah long term memory atau memori jangka panjang. Nah, pengulangan itu dapat menguatkan informasi dan memastikan bahwa audiens itu tidak melewatkan pesan yang kritis. Nah, seperti itu. Lalu tips yang keempat adalah apa yang disampaikan itu unik. Jadi membuat pesan atau informasi menjadi unik atau menarik secara kreatif itu juga
dapat meningkatkan kemungkinan pesan itu mudah diingat. Nah, ketika pesan memiliki elemen yang tidak biasa atau menonjol atau unik tersebut, itu audiens biasanya itu lebih cenderung mengingatnya, karena di pikiran audiens itu pasti itu hal yang unik. Untuk itu kita mudah untuk mengingat. Nah, selesai sudah materi pembahasan kita tadi, dan di sini aku mau mengulas sedikit tentang materi-materi yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama ada materi SR atau materi stimulus respon, yang dimana di sini materi ini tuh menggambarkan proses komunikasi ya secara sederhana yang melibatkan dua komponen. Yang pertama ada media massa dan yang kedua ada penerima pesan atau khalayak. Nah, media massa ini mengeluarkan stimulus dan penerima itu menanggapinya dengan menunjukkan respon. Terus materi yang kedua tadi ada teori resepsi aktif, yang dimana penonton atau komunikan di sini itu memegang peran penting dalam teori resepsi aktif ini, karena mereka itu merupakan aktor utama atau unsur kunci dalam proses komunikasi yang aktif dan tidak hanya sebagai penerima pasif dari sebuah pesan. Lalu materi yang ketiga tadi ada teori 3V, yang dimana V pertama adalah visual yang memiliki persentase paling besar, yakni sebesar 55%. Nah, visual ini meliputi apa? Visual ini meliputi postur, gestur, kontak mata, ekspresi atau raut wajah, lalu pakaian, aksesori, dan lain sebagainya. Lalu V yang kedua ada vokal, di mana dia memiliki persentase sebanyak 38%. Nah, vokal ini meliputi apa saja? Vokal ini meliputi nada suara, terus kejelasan ucapan, volume, irama, dan kecepatan. Lalu V yang terakhir atau V yang ketiga ada verbal atau kata-kata. Ya, di sini verbal memiliki persentase paling kecil, yakni hanya sebesar 7%. Namun, meskipun dia memiliki persentase paling kecil, tapi bukan berarti kalian bisa mengabaikan verbal ini ya. Karena apa? Verbal ini juga bagian salah satu komponen komunikasi yang penting, karena pemilihan kata-kata yang kita pilih itu dapat membuat komunikan itu menangkap pesan kita dengan mudah. Atau selain itu bahasa yang kita gunakan itu supaya tidak menyinggung perasaan dari banyak orang, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada 4 tips agar suatu pesan itu mudah diingat. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa yang disampaikan itu di depan. Lalu yang kedua apa yang disampaikan itu berada di akhir. Terus yang ketiga itu apa yang kita sampaikan itu kita ulang. Jadi apa yang disampaikan itu secara berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah apa yang disampaikan itu secara unik. Nah, sekian dulu video dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, sehat selalu.